Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZ. Kembali lagi di konten utara gitu kan. Kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin gitu kan. Kali ini kita akan membahas mengapa orang zaman dahulu gitu melarang kita untuk menyembah berhala atau patung gitu kan. Saya akan menjelaskan zaman dahulu gitu. Raja-raja zaman dahulu itu sering membuat patung gitu, lalu menyembahnya gitu kan, sehingga mengakibatkan anggaran pajaknya itu dipakai hanya untuk membuat patung gitu kan, sedangkan banyak rakyat yang menderita gitu kan. Lalu ada beberapa orang yang menolak hal tersebut gitu kan, karena itu hanya membuang-buang anggaran gitu kan. Patung-patung ini hanya menghabis-habiskan anggaran, dan itu pun juga biaya persembahan untuk para dewa-dewa ini itu menghabiskan banyak sekali uang, dan itu juga ladang korupsi bagi para pejabat atau para raja zaman dahulu gitu kan. Akhirnya ada orang yang berani menentangnya gitu kan, karena dia melihat visi ke depan atau masa depan gitu kan, dan menghancurkan berhala-berhala tersebut gitu kan. Tujuannya itu agar dananya ini atau perpajakannya ini dipakai untuk biaya pendidikan dan juga kemakmuran rakyat gitu kan. Jangan malah dipakai hanya untuk party-party gitu kan, seks bebas, dan melakukan membangga-banggakan diri sendiri, yakni dirinya yang sebagai seorang raja gitu kan. Padahal itu hanyalah kesemuan belaka gitu kan. Jadi para raja ini itu tidak mengembangkan pendidikan gitu kan, atau penemuan, hasil penemuan, penelitian gitu kan. Makanya ada orang yang berani berpikir beda gitu kan. Hei para raja, janganlah kalian itu membuat berhala gitu kan. Lebih baik uangnya itu untuk pendidikan gitu kan, untuk pembangunan yang merata gitu, agar tidak terciptanya sistem perbudakan juga. Oh iya, zaman dahulu pun juga raja-raja atau orang-orang kaya ini itu melakukan perbudakan gitu kan, sehingga mereka itu mendoktrin dengan cara membuat patung berhala ini gitu kan, agar mereka itu taat kepada para raja atau para orang kaya atau para penguasa gitu kan. Begitulah zaman-zaman dahulu gitu ya kan. Jadi itulah pesan untuk kita yang masa depan juga ya kan, bahwa zaman dahulu pun juga ada berhala yang bisa bicara gitu kan, layaknya robot gitu kan. Dan akhirnya ada yang seorang yang menentangnya, hei janganlah kita itu mau dikendalikan oleh berhala-berhala patung ini ya kan. Pesan yang terkandung dalam hal ini pun juga adalah kita sebagai manusia itu jangan nurut kepada AI itu atau kecerdasan buatan kalau zaman sekarangnya ini ya kan. Kita jangan nurut kepada robot gitu kan, tapi kitalah yang menguasai robot tersebut atau memperbudak robot tersebut, memperbudak AI tersebut, artificial intelligence tersebut kan. Jangan malah kita yang dikendalikan gitu kan. Itulah pesan dari orang-orang zaman dahulu gitu kan. Terlebih lagi orang-orang yang berani menentang raja ini itu adalah orang-orang yang ingin mengklasifikasi keilmuan juga ya. Dari adanya pola pikir baru ini, maka terwujudnya yang namanya kesenian gitu kan, dimana kita bisa bebas membuat suatu hal apapun di dalam dunia seni ini gitu kan, tanpa adanya sekat-sekat gitu kan. Dan membedakan juga yang namanya ajaran keagamaan gitu kan, keagamaan, kesenian, serta ilmu pengetahuan gitu kan. Melahirlah pola pikir seperti ini gitu kan, agar manusia ini jangan menciptakan sekte-sekte baru gitu kan. Misalkan kita nyembah nyamuk gitu, jadi kita itu jangan membuat sekte baru gitu kan. Bolehlah kita membuat hal-hal aneh gitu kan, hal-hal yang ngawur atau hal-hal yang tidak masuk di akal, tapi dalam wadah
kesenian gitu kan. Jadi kesenian itu bisa menampung banyak pola pikir manusia gitu kan, bahkan bisa menciptakan sekte-sekte aneh tapi dalam imajinasinya gitu kan, dan tidak boleh dibawa ke dunia nyata gitu kan. Tapi kesenian juga bisa melahirkan ilmu pengetahuan juga, saintik gitu kan, yang dulunya itu manusia itu hanya bisa ngayal pengen terbang gitu kan, akhirnya manusia menciptakan pesawat gitu kan. Manusia ngayal ingin membawa orang dari ujung pulau ini ke pulau itu, ya menciptakan pesawat, menciptakan kapal gitu, bahkan menciptakan kendaraan kereta api supaya cepat gitu kan, tidak jalan kaki lagi gitu kan. Itulah yang awalnya hanya imajinasi, hanya kesenian, lalu diwujudkan dengan menggunakan sains dan teknologi gitu kan. Jadi itulah mengapa orang-orang zaman dahulu itu melarang untuk menyembah berhala gitu kan. Dan tibalah era yang sekarang gitu kan, era robotik gitu, era AI atau kecerdasan buatan. Kita pun juga jangan menyembah AI gitu kan, atau membuat sekte baru penyembah AI itu. Jangan bro, jangan bro. Masa kita harus menyembah AI gitu? Orang-orang zaman dahulu itu sudah memberikan pesan gitu kan kepada kita sekarang ini gitu kan. Bacalah. Yang dimaksud bacalah ini yakni kita harus belajar gitu kan, bukan cuman menghafal gitu kan, menghafal buku-buku atau sebuah konsep gitu, bukan, tapi kita pun juga harus mempraktekkannya gitu kan, bahkan menciptakan inovasi terbaru, bagaimana caranya agar produksi pertanian ini meningkat, produksi sebuah industri ini meningkat gitu, dan agar tidak terjadi peperangan juga ya kan. Makanya kita harus banyak belajar. Kenapa saya ini menjelaskan hal-hal yang seperti ini gitu kan, dan muter-muter nggak jelas gitu jelasinnya juga gitu. Kenapa saya memakai bahasa yang tidak ilmiah gitu kan, karena agar kalian itu memahami gitu. Kalau saya menjelaskan dengan kata-kata ilmiah, pasti ada orang-orang yang sulit memahami gitu ya. Apalagi saya memakai mungkin istilah negara lain gitu ya. Makanya saya menjelaskan dengan gaya bahasa saya aja gitu sehari-hari gitu. Yang mungkin apa sih? Kenapa harus jelasin berhala segala gitu? Ya harus wajib gitu ya. Mengingatkan itu agar manusianya ini jangan lalai gitu ya, akan ketuhanan juga ya. Ketuhanan, saintik, dan kesenian gitu kan. 3 unsur ini gitu kan. Jangan malah dibaur-baurkan gitu kan. Tapi kita harus meneliti lebih lanjut lagi. Yang tadinya kesenian hayalan hingga akhirnya diwujudkan ke dalam saintik. Tapi kita tidak boleh sampai membuat ajaran baru gitu kan. Jangan gitu. Atau sekte-sekte baru gitu yang membuat manusia itu menjadi sesat gitu. Jangan bro, jangan. Taruhlah hal-hal yang sekte-sekte baru ini hanyalah sebuah khayalan atau sebuah kesenian saja gitu. Jangan sampai diwujudkan di dunia nyata gitu. Masa kita harus nyembah nyamuk gitu, atau nyembah apa imajinasi kita, atau menyembah robot AI? Jangan gitu kan, jangan. Jadi konsep-konsep tersebut itu taruhlah di dalam sebuah kesenian gitu ya. Makanya orang-orang zaman dahulu itu jangan menyembah berhala gitu kan. Jangan menyembah berhala gitu kan. Apalagi menyembah AI, artificial intelligence, robotik gitu ya. Jangan bro, jangan. Taruhlah imajinasi liarmu itu ke dalam kesenian gitu kan. Jangan di dunia nyata bikin sekte baru. Jangan bro, jangan nyembah berhala.